Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulinuha Ikmaul Mala dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari UTS mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Soal yang nomor 1 yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Di sini saya menjawab yaitu kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam pendidikan. Maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah, yaitu dengan misal setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik melalui proses eksplorasi. Siswa belajar tanpa adanya keterpaksaan. Kurikulum juga harus mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakatnya. Oleh karena itu, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan sesuai dengan keterampilan dalam bidang spesialisasinya. Yang kedua yaitu soalnya apa yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Di sini saya menjawab pembelajaran berbasis proyek yaitu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek melalui tugas-tugas yang konteks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Tujuannya adalah agar peserta didik mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Cara guru mengintegrasikannya pembelajaran berbasis proyek yaitu dengan menganalisis kebutuhan siswa dengan mengidentifikasi bakat, minat, gaya belajar, dan kebutuhan individu peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan, penilaian, dan interaksi dengan peserta didik. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur berdasarkan kebutuhan siswa dan kurikulum yang ditetapkan. Tujuan pembelajaran harus mencakup pemahaman konsep atau keterampilan praktis. Kemudian identifikasi teknologi yang dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Gunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan. Selanjutnya,
Pilih metode pembelajaran yang memfasilitasi kreativitas, eksplorasi, dan keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya, integrasi mata pelajaran. Pastikan proyek mencakup beberapa mata pelajaran. Bagi tugas dan tanggung jawab kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Soal nomor 3 yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Saya menjawab yaitu teknologi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Yang pertama, e-learning. Pembelajaran online memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pelajaran, tugas secara fleksibel melalui komputer atau perangkat seluler. Pembelajaran online dapat dilakukan apabila peserta didik tidak bisa hadir dalam kelas, maka pembelajaran bisa melalui Gmeet atau Google Classroom. Yang kedua, sumber belajar digital. Buku yang diakses melalui internet bisa digunakan untuk membantu peserta didik dalam menambah wawasannya. Selain buku dari internet, video pembelajaran juga dapat digunakan untuk pembelajaran supaya peserta didik tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Peserta didik tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun tidak berada satu tempat. Hal ini untuk mengefisienkan waktu belajar. Soal nomor 4 yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Di sini saya menjawab karena tujuan diadakannya evaluasi kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi kurikulum dapat memperbaiki program kurikulum yang sedang dikembangkan. Misalnya, evaluasi dapat dilakukan dalam mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, yaitu dengan melakukan ujian akhir atau penilaian tugas. Soal nomor 5 yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Di sini saya menjawab yang nomor 5 yaitu jawabannya penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Hal ini dinyatakan secara lebih tegas lagi dalam rancangan penilaian hasil belajar yang menyatakan bahwa penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Contohnya yaitu guru bisa menilai peserta didik melalui tes atau tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, juga bisa melalui pengawasan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.